Oke teman-teman, jumpa lagi nih bareng Trio Putra Pamungkas YouTube channel. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita bakalan bincang-bincang sedikit mengenai motor yang baru rilis kemarin di Gias 2021, keluaran dari Honda. Seperti yang udah kita ketahui di halaman beranda YouTube maupun media sosial yang teman-teman buka, itu banyak banget kan otomotif, berita otomotif yang memberitakan tentang kendaraan apa aja yang ada di Gias. Banyak banget nih produk-produk baru yang dikeluarkan di akhir tahun 2021 ini, tidak terkecuali dari Honda sendiri. Nggak asing lagi nih buat teman-teman mengenai kehadiran motor Honda CB150X ini. Namun sebelum kita bicara mengenai produk yang satu ini yang baru banget keluar kemarin-kemarin, sebelumnya kita mau sharing aja ya teman-teman. Buat diskusi semacam ini nggak perlu banding-bandingin antara apel dengan mangga, yang jelas-jelasnya itu udah sangat berbeda loh antara motor satu dengan motor yang lain. Contohnya seperti ini kan motor karakternya di tipe adventure ya. Jangan teman-teman bandingin sama motor supermoto, please banget teman-teman, apalagi sama motor-motor matic harian dengan dalil harganya sama, kenyamanannya ya beda tracknya juga, beda peruntukannya juga, dan beda fitur-fitur yang diunggulkan dalam pengembangan motor tersebut. Jadi ya seperti itulah, jadi nggak bisa dibandingin antara mangga dengan apel. Namun dengan kehadiran motor ini ya 150cc dengan konsep adventure, itu dia menjadi pionir ataupun ya gebrakan pertama untuk motor ber-cc kecil dengan karakter adventure seperti itu. Oke, untuk fokus ke sini kita nggak bakalan panjang kali lebar ngomongin mengenai spesifikasi detailnya, spesifikasi umumnya aja kita yang bakalan omongin, yang bakalan kita bahas di video kali ini, karena udah banyak banget nih video review mengenai detail-detail dari motor ini. Bisa teman-teman lihat sendiri di channelnya Iwan Bandaran. Mungkin kemarin juga kayaknya Mas Ridwan Hanif mau nge-review ini motor, kemudian di channel-channel otomotif yang lain. Bisa teman-teman lihat di channel tersebut untuk detail dan penampakan aslinya. Cukup lumayan menarik sih, karena dengan adanya 150cc yang beredar di Indonesia nantinya dengan konsep touring seperti ini, konsep adventure yang seperti ini bakalan menggebrak pasar otomotif yang ada di Indonesia. Karena teman-teman tahu sendiri, untuk selera otomotif di kalangan remaja Indonesia, apalagi yang kaum mending-mending, kaum yang berkecukupan dana untuk membangun sebuah motor demi kebutuhannya, demi peruntukannya yang seharusnya sebelumnya motor sport nih, misal kita pribadi pakai Versa, kemudian ada juga yang pakai New Mega Pro ataupun Vision ataupun dari brand yang lain. Masih banget hobi modifikasi motor-motor yang tadinya standar menjadi semi adventure seperti itu demi kebutuhan ya. Contoh misal untuk motor dengan spesifikasi untuk bepergian jarak jauh, itu lebih enaknya apabila dibuat dengan rangka yang tinggi, karena bisa menaklukkan segala medan nih. Kalau misal jalan bebatuan, kemudian jalan yang tiba-tiba ada dataran tinggi langsung harus naik, kemudian ada yang permukaannya nggak rata, kemudian ada juga yang harus menerjang di genangan air ya. Tipe-tipe jalanan Indonesia yang seperti ini, apalagi nanti masuk ke daerah-daerah yang nggak kita ketahui tracknya, itu apabila dengan rangka yang pendek itu akan mengurangi kenyamanan dari motor tersebut. Jadi untuk motor adventure itu memang dibuat tinggi. Makanya di Indonesia nih banyak banget teman-teman yang jinjitin motornya, itu cukup lumayan seru sih. Kemudian juga nih mulai dari lampu ya. Kalau lampu kan jelas penerangan, apalagi kita jarak jauh kan nggak tahu juga dari kota A ke kota B yang harus standarnya itu 5 jam nyampe, sampai sana sore. Oh nggak bisa, karena keadaan di kondisi jalanan itu nggak bisa kita prediksi men. Mungkinkah nanti hujan ataupun ada kendala sesuatu di jalanan yang mengharuskan kita untuk trip di malam hari ya. Yang jelas nanti kebutuhan untuk penerangan harus lebih bagus. Maka dari itu motor-motor adventure di motif sedemikian rupa, dibuat sedemikian rupa biar lampunya terang. Windshield ya, dengan adanya windshield tadi untuk perjalanan jarak jauh sangat berguna banget. Selain untuk terpaan angin, menghalang terpaan angin, juga
menghalang benda-benda kasar ya, benda-benda kayak batu, kerikil yang terhempas dari depan arah kita berkendara. Ya, hal-hal semacam itu sampai nantinya detail-detailnya itu sepertinya diperhatikan banget nih sama produsen Honda yang ada di sana. Kemudian mungkin dari pihak mereka melihat ya kebutuhan dari warga Indonesia yang mana mobilisasi warganya cukup, saya bilang cukup lumayan tinggi. Akhirnya ya dengan budget yang seminim mungkin dari pabrikan membuat motor adventure yang satu ini dengan menggendong mesin 150 cc yang cukup lumayan wow sih, kalaupun sebelumnya ada kabar-kabarnya CB 500X yang bermesin besar yang kemungkinan di kaum bawah itu kurang bisa untuk mendapatkannya. Ya mungkin dengan adanya motor ini bisa mendongkrak pasar otomotif yang ada di Indonesia dan minat-minat touring yang ada di Indonesia semakin menggelora lagi nih dengan adanya motor ber-cc sekian yang langsung dibuat dengan konsep adventure. Kita lihat nih detail-detailnya cukup unik banget ya.